Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan di hari yang indah ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia dan mendengarkan firman-Nya, sabdanya. Kita mau membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam pasal 46 dari kitab Mazmur. Ya, baik yang ada di rumah maupun di gereja, mari buka Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan ini dan menerima berkat-berkat daripadanya. Mazmur pasal 46, perikopnya dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi Allah kota benteng kita. Mazmur 46, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamut nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan gelorahnya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tumbak bakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Sang Pemazmur menunjukkan satu tempat yang aman, nyaman, tentram. Kota yang disebut kota bentengku adalah Tuhan. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi kota benteng kita berbicara tentang situasi yang aman, yang baik, ya, tempat yang nyaman, bisa kita rasakan kebaikan, ya, kita bisa mengalami sukacita, kita bisa mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di sana dikatakan, walaupun ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, situasi yang tidak nyaman, ya, tetapi Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan, dikatakan ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami ketenangan, Dia akan menolong. Dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di mana kita ditolong oleh Tuhan. Artinya begini, ketika kita mengandalkan kekuatan kita secara manusia, fakta menunjukkan kita tak berdaya. Ketika kita mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, harta kita, kita tak berdaya. Ada satu kisah seorang yang sangat kaya raya. Kemudian dia divonis penyakit serangan jantung, ya, dan dokter berkata Anda akan mati, akan meninggal dalam
waktu yang dekat. Dan dia berkata, dokter tolong saya, usahakan carikan obat yang terbaik ya. Satu koper dibawa, uangnya yang luar biasa dibawa ke rumah sakit. Tolong dokter, usahakan carikan obat, usahakan jangan sampai saya mati. Dan dokter berkata, minta maaf Bapak, saya tidak bisa, tim kami tidak bisa. Akhirnya sang konglomerat ini kecewa dan menghamburkan uangnya di rumah sakit itu. Dia sangat kecewa dan dia pandang ternyata uangnya tidak bisa memperpanjang usianya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, uang, kekayaan, kehebatan kita tidak bisa memperpanjang usia kita dan juga tidak bisa memberi damai yang sesungguhnya. Mungkin orang berkata, kalau saya punya uang banyak, saya akan bisa damai, saya akan bisa jalan-jalan, rekreasi, terus mengelilingi dunia. Apakah itu sudah menjadi jaminan kita akan bahagia? Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang punya segalanya tetapi sangat gelisah. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, sang pemazmur menulis bukan merupakan suatu hayalan, suatu keinginan, suatu harapan, bukan, tetapi sudah mengalami bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana Tuhan ya memberikan pertolongan saat dia sudah tak berdaya. Ya, Tuhan itu penolong kita dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, persoalannya adalah apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Ada orang yang berkata begini, saya bisa sembuh bukan karena Tuhan, karena obat. Saya bisa lakukan karena saya memang bisa melakukannya, bukan karena Tuhan. Nah, itu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, merasa dirinya yang melakukan segala sesuatu, dan itu sangat berbahaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana pemazmur berkata bahwa penolong kita adalah Tuhan, itu ya dan amin, terbukti. Jadi kalau kita menghadapi persoalan pergumulan, tantangan, beban hidup yang semakin berat, sakit penyakit yang luar biasa, datanglah kepada Tuhan. Berdoa. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi berdoa, ya, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, digambarkan bahwa Allah itu kota benteng kita yang memiliki pengertian bahwa kita aman bersama dengan Tuhan walaupun ada masalah. Ya, jadi keliru kalau kita berkata, oh kita percaya sama Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, berarti nggak ada masalah dong. Oh tidak. Sebagai manusia yang hidup, kita masih diperhadapkan dengan persoalan, permasalahan. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, di gereja, coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau akan menghadapi berbagai persoalan. Akan menghadapi berbagai persoalan. Masalahnya siap enggak? Orang yang enggak siap menghadapi persoalan, wah, mengerikan. Dia akan kecewa hidup ini dan dia tidak akan mau hidup lebih lama lagi. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan diri kita menghadapi berbagai persoalan, bukan dengan kekuatan kita, ingat, bukan dengan kehebatan kita, tetapi dengan bersandar kepada Tuhan, maka kita bisa menghadapi dengan sukacita, tidak kecewa dalam hidup ini. Nah, digambarkan persoalan apa yang terjadi. Ya, di ayat 3 berkata begini, sebab itu kita tidak akan takut. Jangan takut terhadap apa? Persoalan, pergumulan, tantangan, keadaan dunia yang semakin tak menentu. Jangan takut. Ya, jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memproteksi kita. Ya, Tuhan melindungi kita. Jadi betul ada masalah, ada tantangan, dan jangan takut. Perhatikan dikatakan, sekalipun bumi berubah. Tadinya kita hidup enak-enak saja, biasa-biasa saja, tidak harus pakai masker. Tapi sekarang harus pakai masker. Ya, lama-lama masker juga kalau virusnya lebih hebat lagi, nggak cukup 1 lapis, 6 lapis bagaimana ayo. 1 lapis saja udah sesak napas. Apalagi kalau 6 lapis kan berbahaya. Tapi sekalipun itu terjadi, sekalipun berubah keadaan dunia, Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berhenti bagi kita. Pertolongannya tidak pernah berhenti untuk kita. Kekuatannya tidak pernah berkurang karena keadaan bumi berubah. Bumi berubah pun ada dalam kuasa Tuhan. Ya, segala sesuatu, ya, segala macam virus yang ada, ya, atas izin Tuhan, saudara. Ya, mungkin orang berkata terjadi rekayasa begini dan begitu. Oh, boleh saja.
Tetapi sekalipun manusia buat rekayasa-rekayasa, kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, tidak bakalan terjadi, saudara. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan. Sekalipun bumi berubah, kemudian dikatakan sekalipun gunung-gunung goncang di laut. Apa artinya? Bumi ya mulai goncang. Gunung-gunung di laut berarti bisa tsunami toh. Kalau gunung-gunung yang ada di bumi meledak, air naik ke atas, tsunami. Kemudian daratan akan dilanda air dan banyaklah orang yang meninggal. Itu sudah terjadi. Bagaimana kalau tsunami ada? Kita takut? Jangan takut. Kenapa? Tuhan bersama dengan kita. Tuhan penolong kita. Tapi akhirnya kan kita bisa mati. Iya bisa. Tetapi kita mati bukan karena tsunami. Kita mati karena sudah waktunya Tuhan memanggil kita. Ya. Tetapi kan kena bencana. Ya itu prosesnya. Jalannya ada orang meninggal karena banjir, karena tsunami, atau karena gempa bumi, kecelakaan di jalan, sakit penyakit, ya itu proses menuju kematian itu. Ya kan? Tiba-tiba juga ada orang lagi jalan-jalan, jantungnya langsung berhenti, ya meninggal. Lagi duduk santai, meninggal. Ya sama saja, tidak ada nilai di mana seseorang lagi duduk santai meninggal, itu lebih bagus dibandingkan dengan orang yang kecelakaan. Tidak. Itu sama saja proses kematian. Mungkin secara manusia kita akan berkata, wah kan ngeri sekali dong kecelakaannya seperti itu. Ya itu kan perasaan kita, tetapi orang yang meninggal kan tidak punya perasaan seperti itu lagi. Ya, yang terpenting adalah kematian orang percaya. Nah itu. Ya, berharga kematian orang percaya itu, dan kematian orang percaya itu ya adalah satu proses yang dilewati, kemudian dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, berarti air laut akan naik. Ya, terjadi tsunami. Nah, kemudian dikatakan sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang, gunung-gunung mulai meletus, gunung berapi, dan akhirnya ada orang meninggal karena kena apa? Ya, debu panas. Ya, karena tertimbun oleh batu-batuan. Ya, banyak orang yang meninggal karena gempa bumi dan juga gunung meletus. Ya, apakah kematian seperti itu? Ya, berarti mereka tidak akan masuk surga? Tidak. Ya, masuk surga tidaknya adalah tergantung kepada imannya, percaya apa tidak kepada Tuhan Yesus. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi atau belum? Jadi kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, apapun atau bagaimanapun ya proses kematian kita itu sehingga membuat kita mati, sebenarnya itu hanya proses saja. Kematian adalah waktu yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan sudah tetapkan. Ya, pada saat seperti itu udah kita selesai kembali bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan takut dengan keadaan dunia. Jangan takut dengan berbagai persoalan, pergumulan, beban berat yang semakin luar biasa ini. Jangan takut dengan hidupmu, jangan takut dengan masa depanmu, jangan takut dengan kehidupan untuk generasi berikutnya. Jangan takut menghadapi badai, jangan takut menghadapi situasi yang semakin dahsyat. Jangan takut. Jangan takut dengan ancaman orang-orang yang akan melakukan kejahatan. Jangan takut dengan kengerian yang akan terjadi. Jangan takut dengan dunia ini. Mengapa? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukankah Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita, yang selalu menyertai kita, dia sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita, kota benteng. Berbicara tentang tempat, kalau kita ada di kota yang aman, damai, atau ada di rumah yang nyaman, damai, di mana ada kekuatan yang luar biasa yang menyertai kita, yang melindungi kita. Mengapa kita harus takut? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat
8 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dunia bisa goncang, peperangan bisa terjadi, ya, satu dengan yang lain saling bermusuhan, baku hantam, ya, kerajaan dengan kerajaan berperang, saling membinasakan. Faktor manusianya sudah membuat masalah, faktor alam juga, ya, ada tantangan pergumulan, ya, lagi-lagi faktor dari kuasa kegelapan juga yang mengintimidasi, macam-macam. Semua itu, ya, bisa menyerang kita. Tetapi jangan takut. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Kekuasaan Tuhan di atas segalanya. Ya, kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di atas segalanya. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepada kita. Tuhan Yesus sanggup membuka jalan tatkala kita, ya, sedang mencari jalan untuk persoalan pergumulan yang ada. Bagi kita sudah tidak ada jalan, tapi Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Oh, mungkin hari ini kita punya beban yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Tapi kan Tuhan berkata, ya, mari datang kepadaku hai kamu sekalian semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Dan yang terpenting, Dia menyertai kita. Ya, Tuhan semesta alam menyertai kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup ini akan memberikan ketenangan, akan memberikan damai sejahtera. Jangan sampai engkau mengalami persoalan pergumulan kemudian engkau ketakutan luar biasa. Persoalannya bukan sama Tuhan, tapi sama kita yang tidak mampu memandang kepada Allah yang bersama dengan kita. Kita lebih fokus kepada persoalan-persoalan sehingga kita semakin ketakutan. Cobalah, ketika persoalan pergumulan datang, menghimpit, menekan dalam kesesakan, kata sang pemazmur, pandang kepada Allah yang berkuasa menolong kita. Ya, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, berdoa, berserah. Ya, ada seseorang dalam pergumulannya yang luar biasa. Ya, dia bersaksi, dia tidak sanggup lagi. Akhirnya dia berdiam diri saja dan berkata, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan semua bebanku, tidak mampu lagi aku memikirkannya. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dia merasakan kelegaan, dia merasakan ketenangan, dan akhirnya dia menikmati hidup dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menikmati perjalanan hidup ini. Walaupun liku-liku yang luar biasa, suka duka yang silih berganti harus kita hadapi, satu hal adalah Tuhan menyertai kita. Dia kota benteng kita. Artinya ada damai, ada ketenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.